Sumani dipersilakan. Untuk waktu orientasi ini dimulai pada tanggal 28 tahun 2021 lalu. Ini adalah pembukaan orientasi ini dilakukan secara daring, secara bersama-sama. Kemudian pelaksanaan learning orientasi P3K ini dimulai dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 itu secara daring. Kemudian untuk yang pelaksanaan on the job training atau modeling ini adalah di OPD P3K. Ini dimulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024. Kemudian untuk presentasi layanan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober. Untuk tempat pelaksanaan orientasi P3K ini adalah di SMK Negeri 1 yang lalu. Dan mohon maaf untuk ilmu saya ini khusus dilakukan secara daring karena berjalan. Selanjutnya, visi dan misi
Jawa Tengah dalam RPPGD Provinsi Jawa Tengah 2025-2026 adalah Jawa Tengah sebagai penunjuk pangan dan industri regional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan. Kemudian musik untuk mencapai visi Provinsi Jawa Tengah ini dilakukan 8 misi. Yang pertama adalah transformasi sosial, yang kedua transformasi ekonomi, yang ketiga transformasi tata kelola, yang keempat keamanan daerah takbir, yang kelima ketahanan sosial budaya dan ekologi, kemudian yang keenam pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, yang ketujuh sarana prasarana berkualitas dan lingkungan, serta yang terakhir ada yang ke-8 adalah kesinambungan pembangunan. Selanjutnya rencana hasil kerja. Ini adalah rencana hasil kerja yang saya susun. Ini dimulai dari rencana hasil kerja kepala sekolah yang saya pilih, yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan. Indikatornya adalah terselenggaranya proses belajar dan terlaksananya tugas pokok pengelolaan delapan SMP atau Standar Nasional Pendidikan. Nah, dari indikator terselenggaranya proses belajar dan terlaksananya tugas pokok pengelolaan 8 SMP ini saya menentukan rencana hasil kerja saya, yaitu yang pertama penyusunan dokumen pengelolaan standarisasi, kemudian yang kedua pelaksanaan standar proses, yang ketiga melaksanakan evaluasi atau penilaian belajar, yang keempat melaksanakan remedial, dan yang kelima adalah melaksanakan pemeliharaan. Untuk RHK yang pertama, sudah 7 menit ya? Yes, sudah 7 menit. Oh iya. Baik, untuk penyusunan dokumen pengelolaan standar ini kegiatan dan tahapannya antara lain adalah menyusun kota, promes, KTP, modul ajar, kemudian berkonsultasi dengan wakil guru, kemudian melakukan kegiatan sebagai televisi, yang keempat mendapatkan persetujuan dari kurikulum dan kepala sekolah, dan yang kelima adalah pengesahan dari kepala sekolah. Selanjutnya output kegiatan. Output kegiatan ini antara lain adalah tersusunnya dokumen perangkat pembelajaran. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak. Ini yang pertama saya mempelajari penyusunan perangkat guru dan merencanakannya dengan cermat dan teliti. Ini merupakan aspek akuntabilitas. Kemudian saya mencari bahan yang selaras dengan perangkat guru yang kedua. Ini adalah aspek akademis. Kemudian saya mencari bahan dari sumber yang dipertanggungjawabkan. Ini adalah aspek akuntabilitas. Dan yang terakhir saya menyusun perangkat guru ini sesuai dengan keadaan guru. Kemudian yang kedua, pelaksanaan standar proses. Kegiatan dan tahapan ini adalah mengumpulkan materi dan bahan ajar, kemudian menyusun materi dan bahan ajar, serta membuat dan mengisi jurnal mengajar dan daftar hadir siswa. Satu kegiatannya adalah dokumen berdasarkan bahan ajar, daftar hadir dan jurnal mengajar. Penerapan nilai-nilai berakhlak ini adalah saya memulai kembali dengan apresiasi, ini adalah tulis. Kemudian saya mengisi daftar hadir dan jurnal dengan cermat teliti, ini adalah akuntabilitas. Kemudian saya mengisi daftar hadir sesuai dengan jadwal siswa, ini adalah teknis. Dan saya melaksanakan belajar dengan sikap ramah, ini merupakan berorientasi pelayanan. Serta saya merespon setiap pertanyaan dari siswa, ini adalah berorientasi pelayanan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan evaluasi pilihan belajar. Ini kegiatan dan tahapan, menyusun visi, menyusun soal ulangan harian, menyusun soal TPS, dan mengoreksi hasil pekerjaan siswa. Kemudian waktu kegiatannya adalah dokumen visi, kemudian soal ulangan harian dan soal TPS serta dokumen jawaban. Penerapan nilai-nilai berakhlak. Kemudian soal TPS dan dokumen jawaban ini adalah aspek akuntabilitas. Kemudian saya mencari bahan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, ini adalah aspek akuntabilitas. Dan saya menyusun soal-soal sesuai dengan keahlian saya, ini aspek kompetensi. Kemudian yang keempat, melaksanakan remedial. Kegiatan dan tahapannya melaksanakan evaluasi, kemudian membuat laporan analisis ulangan harian. Dan yang terakhir melaksanakan remedial bagi siswa yang belum mencapai KPTP. Output kegiatannya adalah dokumen berdasarkan analisis ulangan harian dan modul ajar, kemudian soal perbaikan. Penerapan nilai-nilai berakhlak
Yang pertama, sering pelajari dan melaksanakan analisis ulangan remedial dengan cermat dan teliti. Ini adalah bentuk singkat. Saya melaksanakan analisis ulangan remedial sesuai dengan panduan saya, kompeten. Saya melakukan penilaian dengan jujur, adil, dan tidak menyelesaikan. Ini adalah aspek akuntabilitas, loyal, dan harmonis. Kemudian saya melakukan penilaian sesuai format yang baru. Ini adalah objektif. Nah, untuk data kami, kalau ada data saya 10 menit bukan ya. Bukan 10 menit ya. Oh ya, langsung ke kesimpulan ya Pak. Silakan. Ada data yang diintervensi kepala sekolah. Ini kita cari indikatornya, yaitu sesuai dengan prestasi belajar dan hasil yang sesuai sampai sehingga nanti menjadi dasar bagi saya untuk membuat rencana hasil kerja. Kemudian masing-masing dari saya, terima kasih atas waktu yang diberikan dari kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Marni yang sudah menyampaikan presentasi tentang RK. Silakan dari Bapak Ibu ada pertanyaan kepada Bu Marni. Dipersilakan. Ya, yang pertama Pak Zainuri ya. Pak Zainuri silakan. Oke. Terima kasih. Nama saya Zainuri. Bu Marni tadi sudah memaparkan di RHK tentang evaluasi untuk penilaian ulangan dan sebagainya. Justru ada kisi-kisi. Menurut Bu Sumarni, seberapa pentingkah kisi-kisi itu dibuat sebelum kita membuat soal? Terima kasih. Langsung ditanggapi Pak Indra. Ya, langsung aja Bu Marni silakan. Ya. Terima kasih izin menjawab pertanyaan dari Pak Zainuri. Ya, kisi-kisi ini perlu sangat dibuat ya, sangat perlu dibuat sebelum kita membuat soal ya. Karena ini menjadi panduan kita dalam rangka membuat soal yang berkualitas ya, yang mana tuntutan dari yang dibutuhkan sekarang itu adalah soal itu yang levels itu Pak. Terima kasih Bu. Iya. Mungkin lagi. Itu tadi ya Pak Zainuri, jawaban dari Ibu Sumarni tentang pentingnya membuat kisi-kisi soal. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Lainnya ada pertanyaan? Oh ya. Silakan Ibu agak maju depan itu. Terima kasih atas waktunya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kakak Bu Marni tadi sudah memaparkan dengan bagus, dengan runtut. Yang ingin saya tanyakan, setelah Bu Marni mengikuti orientasi pengenalan nilai dan etika PPPK, ini langkah apa yang akan penjenengan lakukan ke depannya untuk memperbaiki kinerja penjenengan mungkin? Ngaten, cukup satu niku mawon. Terima kasih. Oke, bersuun saya pertanyaannya Bu. Untuk kedepannya, saya akan memperbaiki kinerja saya, terutama kedisiplinan, mulai dari kedisiplinan waktu, kemudian kedisiplinan dalam mengerjakan tugas-tugas dan kewajiban saya sebagai seorang guru, sebagai seorang P3K di SMA Kesatuan Mandiri, dan tentunya juga lebih meningkatkan kompetensi saya melalui berbagai pelatihan baik secara daring dan kalau memungkinkan secara tertentu atau Zoom. Ya, Bu Marni mungkin ini masih ada waktu 1 menit, mungkin bisa menambahkan tentang paparan dari RHK Bu Marni. Silakan Bu Marni. Baik, saya berterima kasih sekali kepada teman-teman di SMA Negeri 1 Mandiri maupun teman-teman P3K yang dari SMK atau SMA lain yang sudah ikut membantu saya terutama karena mengikuti orientasi ini secara daring dari rumah karena keterbatasan saya saat ini yaitu sedang cuti. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah membantu dalam penyusunan laporan RHK ini. Terima kasih Pak.
Ya, mungkin lainnya Bu Marni. Ya, semoga kedepannya saya lebih bisa berkontribusi lagi di SMK Negeri 1 Wonogiri sehingga bisa menjalankan atau mengaplikasikan nilai dan etika dari orientasi pengenalan nilai dan etika P3K ini. Pak Indra. Iya, baik. Terima kasih Bu Marni yang sudah menyampaikan paparan tentang RHKI sangat jelas, dan tadi juga ada pertanyaan, Bu Marni sudah menjawabnya dengan sangat jelas. Baik Bapak Ibu, demikian tadi presentasi dari Ibu Sumarni dari SMK Negeri 1 Wonogiri. Saya sebagai moderator ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.